Oke, hari ini kita akan membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan atau moto Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Oke, ada yang tahu nggak lambang negara Indonesia itu apa? Hayo. Ya, benar sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam sebuah kitab Jawa kuno atau yang dikenal dengan Kitab Sutasoma. Kitab ini merupakan sebuah karangan dari zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu oleh Empu Tantular. Ya, kitab ini berisi tentang sebuah ajaran toleransi antara umat Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Oke, lebih tepatnya adalah pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pengertian secara etimologis atau asal-usul kata. Yang kedua, secara terminologis atau definisi istilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara etimologis. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, di sini Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki terjemah perkata. Bhinneka berarti keragaman atau beraneka ragam atau lebih sering dikenal dengan berbeda-beda. Kemudian tunggal yang berarti satu dan ika yang berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika itu beraneka satu itu. Oke, kemudian secara terminologis Bhinneka Tunggal Ika meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan kebudayaan, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Oke, kita masuk pada sejarah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika menjadi bahan diskusi pertama kali pada sidang BPU PKI oleh Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Soekarno. Oke, di sini tokoh nasional yang pertama kali mencetuskan nama Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Kemudian, kalimat Bhinneka Tunggal Ika mengalami kristalisasi pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga pada Proklamasi 1945. Kemudian, pemilihan dan penetapan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
terkait dengan perancangan lambang negara Indonesia atau Garuda Pancasila yang mulai dirancang pada 10 Januari 1950. Kemudian itu melalui sebuah pembentukan panitia lencana negara yang dikoordinasi oleh Sultan Hamid II. Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian tak terpisahkan dari lambang negara Indonesia sejak 8 Februari 1950. Oke, kita masuk ke arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks negara Indonesia. Di sini ada 5 poin. Oke, yang pertama itu sebagai ajaran dan nilai luhur kebudayaan Indonesia, di mana Nusantara itu telah ada sejak zaman dahulu atau sebelum negara Indonesia itu didirikan dan diproklamasikan. Kemudian yang kedua itu sebagai representasi sosial bangsa yang majemuk dalam negara Indonesia. Oke, jadi negara Indonesia adalah negara yang majemuk, di mana di dalamnya itu terdapat beraneka ragam suku, ras, agama, budaya, gender, golongan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa dan negara Indonesia, di mana hal ini itu berbeda dengan negara lain. Kemudian yang keempat itu sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oke, yang terakhir itu sebagai landasan hukum pengakuan dan penghormatan atas keberagaman bangsa dan negara. Nah, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 36A. Kemudian yang kedua itu tidak bersifat sektarian. Prinsip yang ketiga yaitu bersifat inklusif. Atau inklusif ini berarti menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami kehidupan. Jadi lebih kepada membaur terhadap sesama. Selanjutnya itu tidak bersifat formalistik. Oke, formalistik di sini itu perilaku, tata cara atau peraturan yang secara kaku. Jadi tuh kalau misalnya peraturannya A, berarti kita harus menjalankan A. Yang kelima itu bersifat konvergen atau semua perbedaan yang ada itu menjadi satu titik pertemuan tanpa adanya suatu pertikaian.